Halo, perkenalkan, nama saya Jafar Sadi dengan NIM 111240097. Saya dari Hotel 01. Oh, halo teman-teman. Nama aku Amalia Jena Putri dengan NIM 111240516 sebagai Hotel 02. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yulianti dengan NIM 111240093. Aku di sini sebagai Hotel 3. Oh, ada ini. Oke, perkenalkan, nama saya Bagas Bintang Prasetyo dengan NIM 111240519. Saya dari Hotel 4. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Ramadhani Nugresi dengan NIM 111240511 sebagai Hotel 05. Dadah. Iya, seperti itu. Serius banget kalau yuk. Lagi ngeliatin apa sih? Serius banget mukanya. Kalian lagi ngeliatin apaan sih? Mukanya serius banget. Iya, tadi itu kita berdua lagi duduk ngobrol di sini. Tiba-tiba ada dua mahasiswi berkendara ugal-ugalan di lingkungan kampus. Iya, tadi tuh ugal-ugalannya tuh kayak sambil klakson sembarangan juga tahu. Berisik banget ya suaranya. Iya betul. Iya, udah baik. Ini kan lingkungan kampus. Iya, itu tahu. Nah, tahu nggak sih? Jadi itu tadi ada dua mahasiswi bareng nih, pokoknya langsung di jalan mereka dari arah sana, itu tiba-tiba langsung ikut sini. Tugas kita yang dihukum acara pidana khusus. Oh iya, pidana khusus ya. Pidana khusus. Oh iya, boleh nih. Boleh. Iya. Nah, jadi gini Yus, kan tadi gue berdua lagi duduk di sini, tiba-tiba ada dua mahasiswa berkendara motor, nggak pakai helm yang pertama. Jadi dia tuh mereka dari sana mereka berkendara yang secara ugal-ugalan banget, kayak tiba-tiba ngeng gitu lah pokoknya. Ya kan mau sampai depan sini tuh dia tadi langsung kenceng banget, terus sampai kita tegangin, sampai kita tadi ngeluarin juga. Iya, oh iya. Selain itu juga mereka nggak pakai helm kan? Dua-duanya parah banget kan? Itu nggak baik. Iya. Udah mengganggu terus nggak pakai helm kan? Harus sih. Itu kan ini masalah di depan kampus kan, apalagi mereka tadi berkendaranya di atas 60 km per jam, bahkan di wilayah kampus itu maksimal kalau nggak salah itu cuma 30 km per jam. Nah, kira-kira ada nggak sih pasal yang mengaitkan tentang mereka berkendara secara itu? Ada nggak sih? Ada, gua tahu. Apa tuh? Jadi itu tuh ada dua pasal yang mengatur. Jadi pasal yang pertama itu di pasal 283 itu tuh mengatur tentang pengendara yang secara ugal-ugalan itu tidak baik gitu ya. Itu tuh pengaturnya tentang kendaraan yang tidak sewajarnya gitu. Terus di situ juga ada di pasal 291 ayat 1 itu tuh mengatur juga kalau si pengendara itu kalau misalkan nggak pakai helm itu tuh juga melanggar
lalu lintasnya ya. Terus juga jadi kayak nggak boleh gitu loh. Terus itu juga dikenain denda tahu mal. Oh iya. Denda bisa dipenjara nggak sih kayak gitu? Bisa. Itu tuh kurungan penjaranya tuh minimal 1 bulan. Terus kalau buat si dendanya itu 250.000. Lumayan kan? Iya, lumayan Banget sih, banget. kayak masa cuma gara-gara nggak pakai helm doang kita tiba-tiba jadi orang yang pernah masuk penjara nggak sih? Iya. Oh iya, gue juga baru ingat tadi kan yang gue masuk tadi kan dua-duanya nggak pakai helm ya. Iya, iya, Nah, iya. ternyata ya kamu selain pengemudinya, si penumpangnya juga bisa tahu kena pasalnya. Oh ya, Pasal berapa tuh? sebenarnya pasal 291 ayat 2. Iya, kalau nggak salah itu tentang gimana kalau misalnya ada penumpang yang berkendara sepeda motor itu kalau misalnya nggak pakai helm bisa didenda sama di kurung juga, didenda kurungan. Kalau misalkan tadi kan kurungannya itu 1 bulan ya kalau yang pengendaranya. Kira-kira kalau misalkan yang diguntingkan berapa? Kalau gue nggak salah inget sih sama ya kayak yang ayat 291 ayat 1 tadi. Jadi itu kalau nggak salah apa tadi juga kurungan pidana kurungan 1 bulan sama denda 250.000. Sama aja berarti ya. Sama aja. Berarti kalau misalkan kita boncengan, terus kita nggak pakai helm, dulunya di penjara dengan tempat yang sama, dengan diri yang sama, Ya betul. parah banget sih. Ya kan? Tapi kalian tahu nggak sih? Kan tadi kita udah ngomongin nih sebuah tindak pidana nih. Nah, kalian juga harus tahu nih, karena gue sebagai laki-laki harus tahu apa sih dan syarat-syarat berkendara itu. Kalian Oh udah aja tahu belum? tuh. Buat Nah, kita ya Mama ya kan Mam. Kalian belum tahu? Belum. Apa? Coba, Jadi apa? gini, undang-undang yang mengatur LLAJ itu adalah nomor 22 tahun 2009. Itu tentang mengatur lalu lintas angkutan jalanan. Nah, jadi tuh syarat berkendara itu ada banyak sih sebenarnya yang gue ingat. Ada yang pertama, wajib menggunakan helm yang SNI. Lalu yang kedua, memiliki SIM. Nah, untuk kendaraan bermotor sendiri itu SIM C. Lalu adanya STNK, itu surat tanda nomor kendaraan. Nah, itu tuh dimiliki oleh si pengendara tersebut, walaupun itu motor orang tuanya atau motor dia, tapi dia harus punya itu karena itu syarat dari pengendara. Dan mereka juga itu tuh ada tahapannya membuat SIM, harus ke polisi, ya kan, ke polsek atau polda untuk mendapatkan tes. Dan baru di situ, kalau kita kan dulu kita dapat tuh. Nah, selain itu di undang-undang tersebut juga sekali lagi ya buat ingetin, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ itu juga mengatur batas umur untuk pengendara. Kalau untuk pengendara motor itu sebenarnya sih sama aja, cuma untuk pengendara motor atau roda 2 ini lebih ke 17 tahun. Nah, coba bertanya lu berapa tahun sekarang? Udah legal dong. Jadi bisa ya? Iya, bisa. Oke. Nah, kalau untuk berkendara roda 4 atau disebut mobil itu usianya 18 tahun, beda setahun. Tapi memang pada keduanya itu bisa di usia 17 tahun doang. Itu yang mungkin mereka tuh lulus secara bersyarat itu. Begitu. Berarti kalau misalnya mau berkendara tuh banyak juga ya syarat-syaratnya Iya, yang harus banyak dipenuhi. banget. Nah, sama ini tadi ada apa ya yang di sini ya? Bentar ya. Gue ingat ada satu kasus di mana itu di LLAJ juga diatur, yaitu tentang pelanggaran kendara atau rambu jalan. Tahu nggak sih rambu kayak yang tanda silang gitu? Oh, tahu kan? Gue pernah lihat kayak Nah, gitu. tadi juga gue sempat ngebayangin dan sempat pernah melihat juga ada sebuah adegan atau sebuah ada lah pokoknya seorang mahasiswi juga, itu baru tahu juga waktu itu. Jadi dia tuh melawan arah itu dari arah sana. Padahal kan di sana itu kan untuk arah keluar kan. Mereka dari arah sana. Udah gitu kan kalau tadi contoh kasus itu kan pelanggaran kan. Nah, kalau tadi itu dia tiba-tiba masuk ke. Coba kalian lihat di situ. Di situ kan ada tulisan parkir motor. Oh iya, di situ keluar. ya? Iya. Nah, tadi tuh dia masuk lewat situ. Padahal kan itu melanggar kan. Melanggar rambu tuh. Iya benar. Berarti dia masuknya malah ke jalan yang harusnya keluar. Nah, betul. Dan itu juga diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
29 LLAJ itu tuh emang dasar hukumnya lah. Nah untuk tindak pidananya juga bisa tuh dengan kayak kalian itu, karena waktu itu kalau nggak salah dia juga nggak pakai helm dan itu boncengan lagi. Parah banget sih. Di situ tuh parkirnya tuh yang pas ada mobil. Dia motor tapi parkirnya di mobil. Iya, Wah, itu pelanggaran banget kan. banget ya. Itu bisa-bisa ditegur tahu. Iya makanya itu, dan aku waktu itu gak negur dia sih karena memang aku juga buru-buru dan itu sama kayak tadi. Berarti kalau kayak gitu kira-kira ada pasal tambahan deh. Mungkin kita bahas next aja kali ya. Iya. Tapi kita kan ada tugas kelompok juga nih. Iya. Nah kira-kira tugas ini mau kerja di mana ya? Kalian ada saran nggak? Sih kita mah ya, kalau menurut aku sih di ruang kelas aja nggak sih? Soalnya lebih nyaman juga. Oh iya benar-benar. Juga sih, cuma nanti dia tunggu Bagas deh karena Bagas juga dia bicara kan. Iya. Memang juga ya? Oh iya ini juga ada. Mereka pada kemana sih? Aduh, Iya mereka Iya. urusan kita tadi soalnya ditelepon sama ayahnya. oh kalau Bagas? Kalau Bagas sih tadi ada acara UKM-nya ya. Oh, udah berarti mau kita dulu apa gimana nih? Apa nih? Mungkin kita tunggu aja kali ya. Soalnya udah lama juga sih mereka. Oke. Oke. Udah, yuk. Ada kerja kelompok nih pidana khusus sama Yuli, Jakar, sama Dinda, sama Amel. Tempatnya nggak terlalu jauh sih. Jalan kaki aja deh. Mereka ini pada ngajak kerja kelompok dan yang ngajak tempatnya mau nggak ada pada kemana ya? Assalamualaikum. Salam. Gas. Bagas? Anjir kenapa kan? Kenapa, Gas? Kenapa? Maaf ya kemarin saya nggak bisa datang ke kerja kelompok kemarin soalnya balik dari kegiatan UKM ada satu kejadian. Wah, apa tuh? Jadi awalnya sama saya nanti mau ke tempat kelompok kita, tapi di tengah jalan ketika saya nyebrang ada pengendara yang memang Berudalan ya? berjalan dan dia tidak tanggung jawab. Terlebih lagi main HP sambil mengendarai motor. Jadi saya juga bingung, saya korban tabrak lari. Parah banget sih. Berarti dia langsung kabur ya Pak? Langsung kabur dia. Dia nggak tahu jawab. Parah banget sih kayak. Parah banget sih. Dan. Itu kan bisa dipidanain ya, adanya kan sih Itu maksudnya ke tabrak lari nggak sih? Iya, Itu tabrak lari. Pasalnya tahu. Ya itu betul. pasalnya tuh di 312. Jadi dia tuh bisa dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Terus dendanya tuh paling banyak tuh 75 juta tahu. Wah, Lumayan banget gak sih? parah banget sih. Kita cari nggak sih? Cari makanya. Harus tahu lumayan 75 juta. Betul. Tapi lu masih ingat tuh plat nomornya? Aduh, itu dia. Aduh, tapi yang gue ingat itu udah bagus. Wah,
Saprik aja. Sari sih pasti. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih pasal yang lain selain itu? Oh iya, tadi lu bilang apa? Pengendaranya selain banget Main HP. main HP. Tahu gua pasal. Kalau misalnya HP itu pasalnya di pasal 283. Itu tuh kalau misalnya ada si pengendara kendaraan bermotor yang sambil berkendara itu sambil main HP, itu tuh bisa dipidana tau. Berapa sih paling lama? Paling lama itu 1 bulan pidana kurungan. Kalau misalnya dendanya 150.000 dendanya. Oh, berarti sama kayak pembahasan kita yang kemarin ya? Ya sama. Nah, itu penasaran tuh kan kemarin kan kita lihat juga kayak jadi sekarang ini kan tentang bagas ya, kecelakaan. Kemarin juga ada, tahu nggak sih Gas, kemarin gitu ya, kemarin itu juga ada pikir power sebenarnya di sini, tapi ada pengendara mahasiswi 2 orang itu ugal-ugalan. Di dalam kampus. Iya, benar. Udah gitu ngebut, nggak pakai helm, gitu. Klakson sembarangan. Itu ganggu banget sih, Bang. Berarti pemahaman orang terkait pemahaman masyarakat terkait peraturan lalu lintas ini masih sangat amat kurang ya? Iya, masih kurang banget. Karena memang nggak semuanya juga mematuhi dan tahu syarat-syarat berkendara. Terus kayak mereka juga nggak pasti dan tahu lah ibaratnya peraturan apa aja sih yang ada di dalam ini gitu. Apalagi kan undang-undang kita ada lagi juga kan udah terlalu lama kan, yaitu tahun 2009 itu undang-undang banget ya. 22. Iya, makanya itu. Nah, sampai pada saat itu kayak kalian pernah naik angkutan umum nggak sih atau merasakan sesuatu gitu? Oh, gue pernah. Gue kan kalau ke kampus suka PP ya, pergi. Waktu itu gue pernah nih, gue kan lagi mau ke kampus. Iya. Gue naik mobil mini gitu kan, Iya. kayak semacam angkot gitu lah. Oh. Gede, tau kan? Iya, tahu Nah, angkutan jalanan ya? Iya, angkutan jalanan. Nah, pas waktu itu, waktu pagi-pagi, gue kan naik itu. Nah, si supirnya itu gobalan banget tau. Kayak beneran, gue sampai pusing pas di bangkunya itu, gue sampai mau muntah. Iya benar. Terus kenapa coba? Karena gitu mabuk. Wah, parah banget. Iya, gue nggak tahu soalnya dia kayak Udah ada berkendara, bawa nyawa, Ah. sekarang kalian mabuk. Iya, parah banget. banyak juga penumpangnya. Terus kayak pada pusing-pusing gitu loh, soalnya dianya nggak sadar diri kan, pada setengah sadar Iya, gitu. iya. Itu kira-kira kalau misalkan kecelakaan ada tanggung jawabnya nggak ya? Padahal kan di dalam undang-undang sendiri nih sudah diatur dalam undang-undang 22 tahun 2009 pasal 311 ayat 2 sampai ayat 5 itu diatur bahwasanya pengendara itu tidak boleh mabuk saat menyetir, terutama untuk supir angkutan jalanan ya, atau disebut kayak mobil-mobil yang tadi disebut sama Amal lah. Nah itu tuh padahal bisa dikurung waktu kayak penjara sama dendanya loh. Iya. Berapa sih? Kayak paling bentar tuh dia 2 tahun, paling lambat tuh bisa sampai 4 tahun. Paling lamanya lah kalau misalkan tergantung juga dari lukanya. Kalau misalkan luka ringan nih ya kan si orang yang dibawa dia itu 2 tahun, tapi kalau misalkan 15 itu bisa 4 tahun. Dengan dendanya itu bisa sampai, kalau yang gue ingat sih sampai ratusan juta ya. Oh, Lumayan. gede juga ya. Iya, dan itu belum lagi dia wajib untuk memberikan apa ya, sebuah layanan kesehatannya lah untuk si korban tersebut yang luka ringan atau berat gitu. Tanggungannya gitu ya. Iya betul. Nah itu kan itu juga kan masih untuk membahas hal aja ya. Kira ada lagi nggak sih yang ingin kalian bahas? Mumpung Dinda belum datang, ya siapa tahu nanti ketika Dinda datang, Dinda tahu nih apa aja. Kenapa ya? Kan kemarin kita juga secara tidak langsung ya tentang membahas rambu udah, ya kan? Terus membahas kartu barusan banget nih, ya kan? Bagas kemarin katanya dicelakaan juga kan sama Ari. Dia udah kira apa lagi ya? Yang mungkin dia. Kita tunggu Dinda aja kali ya. Boleh. Tapi sih kita tanyain Dinda aja. Terus UKM lu gimana, Gas? Hari ini lanjut. Lanjut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin menang. Jadi kita lanjut hari ini. Tapi habis menang saya langsung kecelakaan. Tapi berarti lu hari ini tetap lanjut kan ya? Ya, insya Allah nanti mau urut dulu lah. Iya. Oke deh. Nah, si Dinda ini masih berpisah nih. Sekarang kan masih pagi ya. Dia sih katanya bisa lagi cuma ini bisa lepas. Nah, kira-kira lu masih bisa nggak, Gas? Insya Allah sih bakal gue sambutin ya. Kalau enggak lu urut dulu aja deh. Karena kesehatan lu lebih penting. Nah, Sembari mungkin lu coba inget-inget lagi kejadiannya di mana.
Dan bagaimana Nanti sih? apa kita coba cek CCTV kali? Oh iya benar. Boleh, nanti kita coba tanya deh. Iya. Nanti kalau enggak lu, yang penting urus diri lu dulu aja supaya sehat. Iya benar. Ya, Beda. nanti kita sambil nunggu Dinda dulu deh. Iya, sebentar. Ini punya siapa nih? Boleh ya? Lagi ini kita lagi sehat. Iya. Gini ya. Oh iya, kan kita juga habis. Pegang gagang. Iya, pusing banget nih. Pusing banget sama Cino. Ya udah. Kalau kita sambil nunggu Dinda, kayak gue mau cari tukang urut dulu deh. Ya udah nggak apa-apa. Boleh, Gas, gas. Iya, guys, Ini ya. Hati-hati ya gas. Hati-hati ya gas. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum gas. Asik banget ya. Ya ini kasihan. Ya, takut kali ini ya. Pincang ya kaki ibu. Iya. Ini buat kamu kecil. Jangan sangat banget. Masalahnya nggak tanggung jawab. Kenapa nggak juga? Gila ya. Itu kita juga lama banget ya. Nah ini kan nggak muncul-muncul. Coba gua cek kali ya. Ya coba Ya, cek. coba cek aja deh. Satu. Kayaknya Jalan ya? jalan sih. Kayaknya bawa motor malah. Kayaknya iya deh. Dia Soalnya tak aturan tuh. ya saya kan nggak boleh ya. Iya sambil main HP. Udah kayak tadi orang yang nabrak Bagas tuh. Oh iya benar. Kan yang awalnya sambil main HP. Iya terbaik itu. Juga nggak bisa lama-lama nih. Mas. Terus. Gua. Kayaknya jangan minum susu. Ya, gue duluan deh. Nanti kalau ada Dinda, kalian ngobrol dulu deh. Gampang ya. Udah. Ya, ya. Ya. Halo, apa ini? Halo Deda. Akhirnya datang juga. Habis dari mana aja bisa? Biasa lah. Ada itu acara keluarga kemarin. Oh, pantesan. Tadi kita nunggu ya. Ya, si Jafar mah. Jafar tuh ke toilet. Kayaknya mulus ya. Oh, si Bagas. Kalau Bagas, ini dia lagi ngomong. Namanya kemarin tuh dia kecelakaan. Hasilnya ketabrak lari. Iya, dia kayak lagi nyebrang gitu kan. Tadi kayak gitu ya. Dia nyebrang terus tiba-tiba ada di belakang gitu yang nangkap dia. Gak tanggung jawab itu. Iya, nggak tanggung jawab. Makanya dia tuh katanya mau dari tahun itu di CCTV juga. Nggak ada dapat dulu juga. Iya. Semoga ada ya. Iya. Mau kerampak sih. Iya. Halo. Dinda. Apa kabar nih? Dia tadi. Terus nanti satu. Dia tahu belum bahas apa? Oh, yang kemarin itu ya? Iya, makan. Udah tahu barusan gua di senang makan itu. Udah tadi kamu itu. Iya. Sama deh. Oh iya. Kan kita kesini kan pengennya ke kos. Kira apa aja sih tindak pidana yang udah kalian pelajari dari amal? Gua ya, kalau misalnya gua tuh gua baru tahu belajar dua. Yang pertama itu tentang berkendara tanpa plat nomor. Ya itu kan sering kan kalian Ih, sering banget itu. Iya itu. Gua langsung kepikiran itu kalau misalnya setiap lihat yang kendaraan tanpa plat itu, berarti itu melanggar UU LLAJ kan. Sama yang kedua itu tentang melawan arus. Jadi misalnya jalanannya ini cuma satu arah doang nih misalnya ke Iya. sini. Terus ada kendaraan yang malahan melawan arus dari sana ke sini gitu. Nah itu nggak boleh. Oh, Bisa itu. bahaya itu. Oh berarti sering banget tuh gue nemuin kayak kejadian-kejadian yang tadi lu bilang mah. Iya kan. Jadi itu sebuah tindak pidana ya? Iya itu masuk. Kalau lu Il? Kalau gue sih sama juga, gue juga baru belajar beberapa sih kayak tentang mengoperasikan angkutan tanpa izin. Itu tuh kayak misalkan Trans Batam yang sekarang ada nih, Iya. itu tuh dia tuh misalkan beroperasi tuh terus belum ada izin, itu juga nggak boleh. Terus juga yang kedua tuh, gue tuh baru belajar tentang mengangkut penumpang atau bahan tidak sesuai jenis angkutan. Itu Oh berarti kayak misalkan nih mobil kontainer muatannya 10 ton, tapi dia bawanya 25 ton. Ya itu warna. Kalau lu nggak Din? boleh. Kalau tadi baru belajar tuh tentang pasal 105 LLAJ itu tentang pelanggaran terhadap apakah Oh pelanggaran terhadap ini ya, marka jalan ya? ya maka jalan aturan lalu lintas sama kecepatan
itu antara maksimum dan minimumnya. Oh, oke. Terus selain itu 106 LLAJ itu mengatur tentang apa perizinan sama apakah kendaraan itu layak atau tidaknya serta sama Apa muatannya ya? iya muatannya. Oh, kalau misalkan nih, lo pada menaiki angkutan jalanan atau iya, terus itu kalau misalnya kamu pakai buka, terus kayak kalian pernah masih naik angkot atau apapun itu yang lantai bawahnya tuh yang pas kita injek propos. Udah nggak sih kayak naik ke mini? Iya, gue sih lagi, suka tuh kayak gitu. Terus jendela juga ada yang udah kelupas gitu loh jendelanya, nggak bisa ditutup gitu. Ini pernah banget ya, kalau gua sendiri gua sih Apa ya, nggak tahu lah. Kita aja. oke, kalau gua itu udah mempelajari beberapa sih, kayak misalnya tuh ada sebuah tindak pidana di mana si supirnya ini itu mengantuk dan memaksakan diri untuk berkendara. Itu sebuah tindak pidana sebenarnya karena membahayakan orang lain, terutama dia membawa angkutan umum atau angkutan jalanan. Lalu yang kedua itu ada pelanggaran rambu lalu lintas kayak tadi yang kita bilang, itu kan sama, cuma di ini lebih ke arah marka jalannya tuh sama lampu lalu lintas, lampu merah. Misalkan kalian sering lihat tuh kan rabas aja tuh gitu. Betul, apalagi nggak pakai helm. Iya benar. Gitu banget. Nah, terus apa lagi ya, kira-kira ada lagi nggak sih kalian? Gue baru belajar itu doang. Dua ya, baru itu juga. Itu doang. Udah deh, kita bahas lain kali lagi kali ya. Sekali kita terekam di kelas nih, ya kan? Karena kan tadi nggak di video kan. Bagas juga kan, Ya, kita Bagas udah ada. juga. Jadi kayaknya Bagas sudah ngasih opininya deh. Oh udah. Udah. Kemudian kita kalian mau ke kantin dulu kan? Tadi gue udah beli jajan. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya kita telah membahas terkait undang-undang LLAJ yang dilakukan pengendara. Sekarang kita beralih pada undang-undang LLAJ tentang angkutan jalanan atau angkutan umum. Nah, yang saya maksud di sini ada pada pasal 285 ayat 1 pada undang-undang LLAJ terkait ketidaklayakan angkutan umum atau angkutan jalanan yang masih beroperasi dengan ketidaklayakan itu. Nah, contohnya masih banyak angkutan umum atau angkutan jalanan seperti truk atau bus yang beroperasi meskipun remblong, lampu mati, atau ban gundul, atau mesin yang tidak layak sehingga membahayakan penumpang atau membahayakan pengendara lain. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah teman-teman, selain angkutan umum yang mengalami remblong, angkutan umum berkendara secara ugal-ugalan dalam bersaing mencari penumpang. Padahal tindakan tersebut itu sangat berbahaya bagi penumpang dan pengguna jalan lainnya. Diatur dalam pasal 297 dan 311 ayat 1 UU LLAJ. Pasal ini juga mengatur hukuman paling lama 1 tahun atau denda 3 juta rupiah. Adapun contohnya yaitu 2 bus kota saling menyalip, berebut penumpang, dan salah satu kendaraan lainnya menabrak kendaraan orang lain tersebut. Nah, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berisi tentang keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan raya. Nah, ketertiban di jalan raya atau kelancaran di jalan raya tersebut itu mulai dari pengemudi umum, pengemudi pribadi, dan penyelenggara transportasi lainnya. Nah, mereka bisa dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana apabila mereka mengabaikan keselamatan orang lain atau mereka membahayakan orang lain. Jadi, orang yang ugal-ugalan, orang yang main HP,
di jalan atau orang yang tidak patuh terhadap undang-undang lalu lintas jalanan itu bisa dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan gitu tuh. Jadi tindak pidana dalam undang-undang LLAJ itu sangat beragam dari yang ringan hingga yang berat. Kalau yang ringan itu contohnya tuh seperti tidak membawa SIM hingga tidak memakai helm. Terus kalau misalkan yang berat itu berkendara secara ugal-ugalan dan juga menyebabkan korban jiwa. Jika menyebabkan korban jiwa itu tuh bisa dipidana dan juga dia juga bisa kena kurungan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu menegaskan bahwa keselamatan dalam berlalu lintas bukan hanya kewajiban dari aparat penegak hukum atau pemerintah saja, tapi juga merupakan kewajiban dari seluruh pengguna jalan. Penegakan dalam tindak pidana LLAJ diharapkan dapat menumbuhkan budaya dalam berlalu lintas dan menekankan angka kematian atau kecelakaan yang tinggi di Indonesia. Dari sisi angkutan jalan, tindak pidana muncul karena akibat kelalaian atau kesengajaan dari pihak yang mengoperasikan kendaraan tidak layak jalan, melanggar batas kecepatan dan tidak mematuhi aturan keselamatan.